Sejumlah ramalan Prabu Jayabaya yang tertulis dalam bait-bait jangka ramalan Jayabaya diyakini telah terbukti terjadi. Meski begitu, ada juga yang belum terjadi, salah satunya yang paling populer terkait dengan sosok Satrio Piningit. Yanuar Arifin dalam bukunya Menunggu Satrio Piningit 2011 mengatakan bahwa Prabu Jayabaya telah meramalkan bangsa Indonesia akan memasuki zaman kalabendu. Pada saat itulah Satrio Piningit akan datang dan membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi kalabendu itu. Jangka Jayabaya bait 140-173, Prabu Jayabaya memulai ramalannya dengan mengungkapkan situasi tanah Jawa sebelum kemunculan Satrio Piningit. Situasi yang digambarkan berupa keadaan tanah Jawa yang dirundung masa-masa kegelapan. Menurut Yanuar, sosok Satrio Piningit yang digambarkan Jayabaya berwatak seperti Bathara Krisna, berwatak Pandawa, dan bersenjata Trisula. Lebih lanjut, Satrio Piningit merupakan sosok pemimpin yang mampu memprediksi masa depan. Satrio Piningit adalah seorang pemimpin yang bisa memprediksi masa depan. Dia yatim piatu, tak punya bapak dan ibu. Dia hidup secara mandiri, tidak suka meminta-minta atau mengemis belas kasihan dari orang lain. Dia memiliki watak arif, bijak, dan welas asih, maka tak heran jika kedatangannya sangat dirindukan oleh rakyat. Dia adalah tumpuan seluruh rakyat di atas bumi Nusantara untuk membawa negeri ini ke gerbang kejayaan, kata Yanuar. Berikut bait-bait ramalan Jayabaya yang menggambarkan sosok Satrio Piningit yang dipaparkan oleh Yanuar. Silet-silet yen besuk ngancik tutuping tahun, sinungkalan dewa wolu ngasta manggalaning ratu, bakal ono dewa ngajawantah apa ngawak manungsa apa surya podo Bathara Krisna awatak baladewa agegam Trisula Weda. Jinejer wolak waliking zaman, wong nyilih mbalikake, wong utang bayar, utang nyawa bayar nyawa, utang wirang nyaur wirang. Sadurunge ana tetengger lintang kamu kuslawa, ngalu-ngalu tumonjo ana gidu wetan bener, lawase pitung bengi, parak esuk bener ilangi. Bathara Surya jumendul, bebarengan sing wis mangkur prihatine manungsa, antur-antur, iku tandane putra Bathara Indra wis katon, tumengko ing Arcapada ambebantu wong Jawa, dununange ana sikil redi, lawuh sisih wetan, wetane Bengawan Banyu. Yang artinya adalah selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Krisna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar, utang nyawa dibayar nyawa, utang malu dibayar malu. Sebelumnya ada pertanda bintang pari panjang sekali tepat di arah selatan menuju timur, lamanya 7 malam, menghilang menjelang pagi sekali. Bersama munculnya Bathara Surya bersamaan dengan menghilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut. Itulah pertanda bahwa putra Bathara Indra sudah tampak, datang di bumi untuk membantu orang Jawa, asalnya dari kaki Gunung Lawu, sebelah timurnya Bengawan. Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linuwih, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Bathara Indra berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang bocah angon, anak pengembala. Kedatangan Satrio Piningit sebagai bocah angon yang akan mengembalakan daun kering dan ranting banyak dimultitafsirkan oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai upaya Satrio Piningit dalam mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan Ratu Adil,
kepercayaan masyarakat terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Dikisahkan juga bangunnya Ratu Adil adalah untuk merestorasi sistem kepemimpinan yang semena-mena sebelumnya serta membawa bangsa dan negara kepada zaman yang baru. Dalam salah satu syair lagu kuno, menurut salah satu tokoh penyebar agama Islam di Nusantara yaitu Sunan Kalijaga, Bocah Angon adalah sosok yang berusaha memanjat pohon belimbing untuk diambil buahnya, yang bermakna seperti buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah mata angin. Seperti kelima rukun Islam, ada yang berpendapat tentang tersebut dimaknai sebagai nabi umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada banyak pandangan di kalangan masyarakat tentang apa yang digembalakan oleh Bocah Angon. Pendapat yang memiliki referensi akurat melalui ketiga tokoh di atas. Ratu Adil kadang disamakan dengan Satrio Piningit adalah mitologi Jawa yang dalam serat-serat kunonya menyatakan bahwa akan datang pemimpin Nusantara yang akan menjadi penyelamat, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin itu disebut juga Heru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya, seorang raja kerajaan Kediri yang hidup pada sekitar abad ke-11. Dalam kitab Musaror Jayabaya disebutkan bahwa pertanda kedatangan Ratu Adil antara lain kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Ratu Adil dalam bahasa Jawa berarti raja yang adil. Ratu Adil kadang disamakan dengan istilah Satrio Piningit yang juga disebut dalam ramalan Jangka Jayabaya. Pendapat lain percaya bahwa keduanya adalah pribadi yang berbeda. Dalam hal orang yang dipercaya sebagai Satrio Piningit belum tentu bisa menjadi Ratu Adil. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata 3 dan Weda atau pengetahuan dalam arti suatu pengetahuan mengenai 3 hal yang memiliki sifat kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam menata dunia. Trisula Weda sendiri sebuah perumpamaan mengenai ilmu rahasia leluhur Nusantara yang disebut sastra Jendra Hayuningrat, yaitu ilmu untuk menata dunia dengan metode menghubungkan benang merah antara masa sekarang, masa depan, dan masa lalu. Hanya orang yang mengetahui tentang masa lalu yang akan mengungkapkan kebenaran, dan orang yang mengetahui permasalahan pada masa sekarang yang dapat memberikan solusi untuk secara bijaksana hingga berlaku adil sesuai kepercayaan masyarakat apapun yang telah sesuai dan memberikan solusi secara bijaksana hingga berlaku adil sesuai kepercayaan masyarakat yang telah dibuatkan dalam kitab suci mereka mengenai masa depan yang akan terjadi. Dalam Uga Wangsit Siliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau Budak Angon kiasan dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Budak Angon ditemani oleh pemuda berjanggut atau orang yang dekat sebagai penasehat. Budak Angon sendiri digambarkan sebagai pemuda yang mengembalakan daun dan ranting pohon kering yang bisa diartikan sebagai pemuda yang mengembara membawa alat tulis guna menjalankan amanatnya mencari solusi pada masa sekarang dari segala persoalan yang telah terjadi pada masa lalu, demi menciptakan kedamaian dunia dalam kebaikan pada masa depan. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.